Kalimantan Timur adalah salah satu daerah yang menghasilkan sumber daya alam yang besar dan pastinya ini berkontribusi besar juga kepada penerimaan negara. Namun di tengah besarnya kontribusi tersebut, Kaltim masih harus menghadapi berbagai hal, diantaranya adalah tekanan fiskal, yaitu salah satunya kurang bayar DBH dari pusat. Selain itu juga proyeksi APBD 2027 yang ini direfleksikan akan jauh berkurang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, serta tekanan dari masyarakat yang memang khawatir pengurangan APBD ini akan berpengaruh kepada pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat. Lantas bagaimana strategi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menghadapi permasalahan fiskal Kaltim saat ini? Kita akan bahas selengkapnya dalam Dialog Publika dengan tema mengawal hak fiskal Kalimantan Timur. Dan untuk membahas terkait dengan tema di Dialog Publika pada sore hari ini, sudah bergabung bersama saya di Studio TVRI Kalimantan Timur. Yang pertama ada Bapak Ahmad Muzakir dari Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur. Selamat sore Bapak. Selamat sore Ibu. Dan selanjutnya ada Bapak Saiful Bahtiar dari Pengamat Kebijakan Publik Universitas Mula Warman. Selamat sore Pak. Sore Mbak. Sebelum kita lanjut membahas terkait dengan mengawal hak fiskal Kalimantan Timur, kita akan simak dulu tayangan yang sudah tim redaksi kami siapkan berikut ini. Kalimantan Timur salah satu daerah penyumbang penerimaan negara dari sektor sumber daya alam. Namun di balik besarnya kontribusi tersebut, pemerintah daerah kini menghadapi tantangan fiskal yang semakin kompleks. Penurunan dana bagi hasil, ketidakpastian penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat, hingga potensi perubahan skema bantuan keuangan menjadi dinamika yang turut mempengaruhi ruang fiskal daerah dalam menjalankan pembangunan. Situasi ini mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur untuk menyuarakan perlunya pembagian DBH yang lebih proporsional, serta kepastian penyaluran dana transfer, terutama ketika kepastian penerimaan fiskal menjadi salah satu faktor penting dalam penyusunan APBD, agar bermacam program pembangunan hingga pelayanan publik dapat berjalan sesuai dengan perencanaan. Pemerintah Provinsi Kaltim pun bersama pemerintah kabupaten dan kota juga berupaya menyikapi kondisi ini melalui beberapa langkah, seperti penguatan sinergi hingga optimalisasi pendapatan asli daerah yang diharapkan mampu menjaga keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan fiskal di tengah perubahan kebijakan transfer ke daerah. Dinamika yang saat ini sedang berlangsung menunjukkan bahwa permasalahan tidak hanya menyangkut persoalan angka dalam APBD, tetapi juga menyinggung kemampuan daerah dalam membiayai beberapa sektor yang langsung dirasakan masyarakat. Lantas, bagaimanakah strategi pemerintah dalam menghadapi tekanan fiskal yang kian besar? Serta bagaimana pula pemerintah daerah mengawal hak fiskal Kalimantan Timur di tengah perubahan kebijakan transfer pusat? Saksikan selengkapnya dalam Dialog Publika. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Publika. Baru saja Anda saksikan tayangan yang mengantarkan kita kepada tema Dialog Publika sore hari ini mengawal hak fiskal Kalimantan Timur. Kami juga mengajak Anda pemirsa untuk bisa bergabung bersama kami dalam Dialog Publika sore hari ini. Anda bisa bergabung di nomor interaktif di telepon 0811 4900 0046. Sekali lagi di nomor 0811 4900 0046. Kita awali bersama dengan Pak Ahmad Muzakir, ini dari Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur. Pak Ahmad, ini melihat kondisi fiskal Kalimantan Timur saat ini, tadi juga sudah disebutkan ada banyak beberapa faktor permasalahan. Ini bagaimana dari BPKAD melihat ataupun juga mempersiapkan strategi apa yang sudah disiapkan sejauh ini, Pak? Ya, baik. Pertama saya ingin menggambarkan bahwa kondisi ini memang sesuatu hal yang harus kita hadapi. Kita harus mengetahui bahwa fiskal kita kan semakin menurun di tahun 2024 ke 2025, kemudian 2026. Dari misalnya di 2025 15,15 triliun, kemudian berubah menjadi 12,1 di rancangan KUAP PPS kita 2027. Dan memang kalau kita melihat kondisi ini tentu kita harus melakukan penyesuaian terhadap belanja-belanja secara ketat. Dan memang pemerintah provinsi sejak 2026 ini sudah memulai dengan cara
melakukan perketatan pelaksanaan pekerjaan terutama belanja-belanja yang masih bisa ditunda. Saya kasih contoh seperti kegiatan pengadaan komputer, kemudian pengecetan dan sebagainya yang sekiranya masih bisa ditunda kita lakukan penundaan. Yang kedua, efisiensi belanja juga di perjalanan dinas, makan minum rapat, ini kita lakukan penyesuaian semua. Itu kita lakukan dalam hal bagaimana mempersempit belanja-belanja operasional atau mengurangi belanja operasional untuk kita arahkan kepada belanja-belanja publik yang menyentuh masyarakat. Jadi intinya efisiensi, kemudian dampak dari efisiensi sebetulnya juga kita harus tidak bisa pungkiri bahwa akan ada pengurangan target-target pembangunan yang dilakukan penyesuaian sesuai dengan kemampuan keuangan. Gitu. Baik, Pak Ahmad Muzakir, ini juga melihat dampak penurunan DBH dan juga transfer dari pusat. Selain itu juga ada, kita bisa bilang momen-momen dari 2024-2025 kurang bayar dari pemerintah pusat ke daerah. Apakah ini juga berpengaruh banyak kepada postur APBD Provinsi Kalimantan Timur? Iya, secara otomatis kami dapat sampaikan kepada kita semua bahwa pengurangan daripada transfer ke daerah itu hampir semua daerah mengalami. Dan kalau dari segi pendapatan terbagi atas dua. Pertama PAD, yang kemudian pendapatan transfer. Pendapatan PAD pemerintah Provinsi Kalimantan Timur itu konsisten di setiap penganggaran. Kalaupun ada koreksi paling 1% atau paling tinggi 5% dari target yang direncanakan. Nah, yang paling mengejutkan sekali sebetulnya adalah belanja transfer. Kalau berdasarkan data yang kami dapatkan, itu memang terjadi penurunan yang sangat drastis di 2026 ini. Okay. Di 2025, pendapatan transfer kita itu kurang lebih 9,8 triliun. Kemudian di 2026 turun menjadi 3,1 triliun. Jadi selisih inilah sebetulnya yang tadinya kita alokasikan untuk belanja-belanja pelayanan publik, ini yang harus dilakukan penyesuaian terhadap koreksi ini. Jadi koreksi dari 9 menjadi 3 itulah menjadi beban pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berupaya untuk bagaimana merestrukturisasi belanja ke belanja-belanja yang memang super prioritas untuk tahun 2026. Baik. Terima kasih Pak Ahmad. Kita ke Pak Saiful. Kalau tadi kita membahas APBD begitu Pak, ini kita membahas DBH yang memang dari beberapa kabupaten kota ini memang mendesak untuk bisa lebih adil begitu Pak pembagiannya dari yang pusat ke daerah, karena memang kita sebagai salah satu penghasil sumber daya alam terbesar yang menyumbang ke negara begitu. Apakah dari secara kebijakan publik hal ini memungkinkan kita mendorong pusat untuk bisa lebih adil dalam sisi pembagian DBH tadi? Ya, kalau kita bicara terkait dengan situasi kondisi saat ini, Mbak Tika, ya, menurut saya kita tidak lepas dari konstruksi politik nasional, ya, itu pertama. Yang kedua juga terkait juga dengan skema dan pola skala prioritas kebijakan nasional. Jadi kalau saya melihat ini, tadi pertama konstruksi politik nasional itu ini terkait dengan relasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kalau dalam opsi kita kan kita sudah selesai itu. Kita sudah sepakat bahwa pasca reformasi kita harus menjalankan prinsip pemerintahan dalam bentuk desentralisasi yang disebut dengan dulu otonomi daerah. Tapi pasca Undang-Undang 32 tahun 2004, kemudian sekarang kita menerapkan Undang-Undang 23 2014, itu ada satu suasana yang menurut saya seakan-akan kita kembali lagi ke era Orde Baru, di mana sentralistik itu kembali diterapkan, dijalankan. Bahkan menurut saya pasca pilkada, pasca pemilu dan pilkada 2024, itu terjadi satu proses turbulensi ya. Dari tadinya kita berusaha konsep desentralisasi, sekarang berubah secara drastis ke sentralistik. Apa indikatornya? Indikatornya adalah kebijakan nasional itu mendominasi penggunaan anggaran kita. Yang kita sama-sama tahu bahwa sumber-sumber pendanaan kita, baik nasional maupun lokal ya, itu sama-sama terbatas. Dan yang kedua adalah dalam prinsip demokrasi instrumennya pemilu, itu kedua-duanya pimpinan eksekutif itu menerapkan atau menyampaikan, karena di sistemnya semuanya langsung, baik pilpres maupun pilkada, kedua-dua wilayah kekuasaan ini sama-sama berjanji kepada konstituennya.
Jadi tadi pertama anggaran terbatas, yang kedua adalah sekarang berebut untuk memenuhi janji-janji politik mereka pada saat tahapan kampanye. Apalagi kalau nanti misalnya punya rencana ke depan untuk kembali mau dipilih, saya kira ini menjadi akhirnya dalam konteks kebijakan itu menjadi sesuatu yang menjadi kekacauan gitu. Jadi menurut saya tahapan-tahapan kebijakan itu banyak yang dilanggar, termasuk terkait dengan kajian komprehensif terhadap sebuah kebijakan. Saya melihat dari perspektif politik dan kebijakan, itu ada beberapa kebijakan itu baik nasional maupun lokal, itu adalah korban dari konsultan politik dalam pilpres atau pilkada. Karena bisa saja ketika mereka menyusun visi misi dan program itu berdasarkan dari elektabilitas. Kira-kira program apa yang banyak diminati oleh pemilih itu untuk memilih kepada calon tertentu. Nah sekarang kita merasakannya. Ada beberapa pilihan kebijakan menurut saya di tengah situasi kondisi keuangan kita yang terbatas baik nasional maupun lokal itu menurut saya ini menjadi sesuatu yang harus kita evaluasi segera. Kalau tidak nanti akan menjadi masalah yang luar biasa gitu ya terhadap situasi kondisi pembangunan kita baik nasional maupun lokal. Nah yang kedua, tentunya pemerintah daerah harus berhati-hati, agak ekstra hati-hati. Saya melihat begini, dalam konteks yang lebih luas, sekarang ini justru ada pola mengedepankan kebijakan nasional, program nasional, dan mengenyampingkan kebijakan lokal. Sementara kalau dalam rentang kendali kekuasaan, idealnya kebijakan itu lebih banyak disupport oleh anggaran adalah kebijakan lokal. Karena dia lebih mendekati terhadap penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya, oleh rakyatnya, ketimbang kebijakan sifatnya nasional. Karena bisa saja kebijakan nasional itu sebenarnya tidak menjadi treatment yang efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di daerah. Yang paling tahu itu adalah orang-orang daerah. Saya kira ini ada satu anomali kebijakan ya. Satu sisi disuruh berhemat lokal, tapi yang nasional itu jor-joran dalam membiayai program-program nasional. Ini satu pola dan tentu menurut saya itu banyak yang ditabrak. Kalau menurut saya itu ada dua undang-undang yang ditabrak. Pertama Undang-Undang 23 tentang pemerintah daerah, yang kedua adalah Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang perimbangan pusat dan daerah tentang keuangan itu. Jadi dua hal ini itu ditabrak bahkan dengan PMK, dengan peraturan Menteri Keuangan. Nah, secara juridis formal mestinya itu batal demi hukum. Baik. Kalau ada kebijakan yang lebih rendah itu bertentangan dengan kebijakan yang ada di atasnya begitu. Baik, Pak Saiful, ini juga menarik kalau kita bicara terkait dengan hak fiskal Kaltim. Apakah yang paling baik yang bisa dilakukan dalam waktu dekat untuk menyelamatkan kita di 2027? Apakah pemerintah Provinsi Kaltim harus banyak berkoordinasi dengan pusat untuk tadi ya berkoordinasi terkait dengan ini hak fiskal Kaltim ada sangat banyak di pusat, belum lagi DBH yang selalu turun dan lain-lain. Apakah langkah komunikasi ke pusat ini menjadi yang paling ideal untuk dilakukan saat ini? Pertama, terus terang Mbak Tika, saya agak pesimis ya. 1-2 hari ini kan ada misalnya koordinasi antar kepala daerah ya terkait dengan memperjuangkan, menyampaikan situasi kondisi yang ada saat ini yang ada di daerah, terutama di Kaltim. Saya pesimis kenapa? Karena dari APBN saja itu di semester pertama sudah luar biasa defisitnya. Ya. Itu baru pertama loh. Yang kedua nanti saya yakin akan bertambah lagi defisitnya. Jadi boro-boro mau mengakomodir kemauan daerah, mereka saja APBN itu defisit. Yang kedua adalah bahwa sebenarnya ini kan masalahnya sederhana saja sebenarnya. Masalahnya sederhana kalau pemerintah pusat itu mau kembali ke jalan yang benar. Baik. Yaitu tidak menabrak Undang-Undang 1 tahun 2022. Saya kira kondisi Kaltim ini, kalau saya lihat dari sisi pendapatan dan juga belanja itu tidak ada yang berubah kok. Kalau kita konsisten dengan Undang-Undang 1 tahun 2022, itu kan diatur di pasal 106, pasal 119 dan seterusnya. Kaltim sebagai daerah penghasil sumber daya alam bukan mengemis sebenarnya, bukan meminta, tapi itu memang hak yang punya sumber daya alam kan sudah diatur secara sistem di dalam Undang-Undang 1 itu kalau kita mau konsisten itu menjadi pagar, menjadi guidance bersama sebenarnya kalau itu mau diikuti. Saya kira Kaltim akan kembali lagi kepada posisi semula dan akan on the track untuk melaksanakan
baik itu RPJP maupun RPJMD-nya gitu. Baik, terima kasih Pak Saiful. Kita kembali ke Pak Ahmad. Apabila tadi hak fiskal Kaltim diberikan dari pusat, pastinya akan ada suntikan dana besar begitu untuk Kalimantan Timur. Tapi apabila ini tidak terjadi, apa antisipasi yang sudah disiapkan oleh teman-teman BPKAD menghadapi permasalahan yang akan terjadi nantinya? Iya, BPKAD ini salah satu anggota tim anggaran pemerintah daerah. Tentunya di dalam hal penyusunan anggaran kita harus menganut prinsip kehati-hatian. Dalam hal ini, sesuatu yang belum pasti itu betul-betul dipertimbangkan untuk dialokasikan dalam penganggaran. Karena apa? Kalau tidak menggunakan prinsip kehati-hatian, prudent, ini bisa mengakibatkan gagal bayar. Nah, kalau dia gagal bayar, ini adalah warisan yang akan kita berikan ke tahun-tahun sebelumnya, setahun berikutnya, mohon maaf. Nah, sementara tahun-tahun berikutnya itu kita sudah memiliki target-target pembangunan yang akan kita capai di akhir tahun, bahkan di akhir periode RPJMD-nya. Saat ini memang kalau kita lihat, kalau kita berdasarkan hitungan data yang disampaikan oleh keputusan Menteri Keuangan, 2023 Kaltim memang masih memiliki uang belum tersalurkan itu kurang lebih 2023 dan 2024 kurang lebih 1,9 triliun. Kalau kita hitung hampir mencapai 2 triliun, kurang 68 miliar. Itu antara 2023 dan 2024. Kemudian pada saat pelaksanaan APBD 2025 kemarin, itu kami hanya tersalur hanya 50% dari total dana transfer yang ada. Kami belum mengetahui berapa nilai sisa pemerintah pusat yang harus bayarkan ke pemerintah provinsi di 2025 utang pelaksanaannya. Karena itu harus melakukan mekanisme audit untuk mendapatkan angka itu. Saya pikir dengan menghitung angka 2023, 2024, dan 2025 itu tidak di bawah daripada 2,5 triliun yang harus kita bukan tagihkan ya. Kita mohonkan hak daerah itu untuk segera direalisasikan. Nah, realisasinya nanti dalam APBD tentu melalui mekanisme proses penyusunan RKPD, rencana, kemudian KUA PPAS-nya, kemudian sampai kepada tahapan APBD. Prinsip-prinsip pedoman penyusunan APBD itu adalah harus mengacu kepada RKPD, perencanaan, penganggaran sampai ke APBD. MCP KPK sudah mengingatkan kita untuk konsistensi itu. Jadi kuncinya adalah prinsip kehati-hatian dalam menyusun program dengan mempertimbangkan kondisi dan target keuangan dan target pendapatan yang akan dicapai di tahun berikutnya. Baik, Pak Ahmad, ini prinsip kehati-hatian yang dipegang ini apakah termasuk diantaranya berhemat dari sisi pembelanjaan atau memang ada hal-hal yang dievaluasi karena memang dari sisi APBD turun cukup jauh dibandingkan dengan tahun 2026? Iya. Kita harus membagi dua. Pertama, prinsip kehati-hatian ini tidak hanya fokus pada belanja, tetapi juga adalah proses perencanaan dan penganggarannya. Baik. Karena proses perencanaan penganggaran, konsekuensinya adalah kita menjadi terutang, kurang bayar, atau tidak dapat melunaskan kewajiban-kewajiban kita kepada pihak ketiga dan sebagainya. Konsekuensinya adalah hukum. Kalau terkait dengan efisiensi, sortir belanja dan sebagainya, itu adalah prinsip-prinsip yang kita terapkan dalam hal mengendalikan likuiditas kita. Karena uang kita harus kita jaga sehingga pelaksanaan kegiatan di tahun berjalan itu berdasarkan program-program yang kita anggap super prioritas untuk bisa dilaksanakan. Jadi dua prinsip yang sangat berbeda tapi saling kompatibel dan saling support dan mendukung. Baik Pak, refleksinya di 2027 apakah akan tetap mempertahankan program-program prioritas pemerintah Provinsi Kaltim? Misalnya gratis pol ya salah satunya ini yang paling populer di masyarakat. Iya, kita konsisten tetap kepada sasaran RPJMD kita. Jadi tetap mengedepankan program-program unggulan yang sudah ditetapkan dalam Perda RPJMD kita dan kita konsisten untuk melaksanakan itu. Persoalan perjalanannya nanti kita menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada, tetapi kita ingin memastikan bahwa program tetap berjalan, kemudian target-target pembangunan kita upayakan memenuhi dan yang tidak super prioritas tentu akan melakukan penyesuaian. Misalnya belanja-belanja operasionalnya kita tekan, belanja-belanja hibahnya kita tekan, tetapi mengarah kepada belanja-belanja super prioritas, RPJMD dan pelayanan publik, terutama pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dan SPM, standar pelayanan minimal. Fokus di situ. Itu sesuai dengan arahan Pak Gubernur
pada forum-forum rapat yang dipimpin langsung oleh beliau. Baik, Bapak-Bapak kita masih akan kembali membahas terkait dengan mengawal hak fiskal Kaltim. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Publika. Kami membahas terkait mengawal hak fiskal Kalimantan Timur. Dan kami masih mengajak Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami dalam Dialog Publika. Anda bisa menghubungi nomor telepon interaktif di nomor 0811 4900 0046. Saya kembali ke Pak Saiful. Ini tadi sebelum jeda pariwara kita sudah membahas sedikit gambaran tentang program pemerintah ke depannya gratis pol. Ini masih tetap dipertahankan karena memang berdampak banyak bagi masyarakat Kalimantan Timur. Tapi apakah ini sedikit ironis begitu melihat kebijakan pusat dan daerah ini kalau tadi Bapak sampaikan saling tarik-menarik begitu. Ini wilayah Kaltim berhemat dengan maksimal tapi dipaksa oleh pusat untuk terus mengeluarkan anggaran yang besar begitu Pak. Seperti apa? Ya, kita ini kan sekarang Mbak Tika seperti sebuah sistem ya. Jadi sistem itu artinya kebijakan nasional itu juga akan berdampak kepada kebijakan lokal, kebijakan daerah ya. Tapi kebijakan lokal itu dia hanya berdampak, kalau provinsi berarti dia berdampak ke kabupaten kota sampai ke desa atau kampung. Nah, itu problem yang mestinya itu secara mindset penyusun dan pengelolaan kebijakan itu mestinya itu menjadi dasar atau basis pemikiran di dalam menyusun sebuah kebijakan yang memerlukan anggaran besar ya. Nah, yang kedua adalah tentu ada kewajiban pemerintah ya, baik nasional maupun pemerintah daerah. Itu kalau yang sudah ada beberapa yang sudah diwajibkan oleh konstitusi kita, terutama pendidikan misalnya, itu kan minimal 20%. Betul. Itu kewajiban konstitusi, tidak boleh dilanggar. Kenapa itu disebutkan dalam konstitusi? Karena memang sebelumnya pun juga demikian, itu sering dilanggar. Makanya itu ketika amandemen Undang-Undang Dasar kita itu dimasukkan di pasal 31. Kemudian yang kedua adalah ini juga dengan putusan MK yang terbaru itu terkait dengan pemisahan dana pendidikan dan MBG, ya saya kira ini nanti akan mengklirkan suasana itu, mengklirkan yang mana sebenarnya betul-betul anggaran untuk pendidikan, yang mana ini program-program tambahan yang itu dikait-kaitkan dengan pendidikan, sehingga itu menggerus anggaran pendidikan yang selama ini saja itu sudah dianggap kurang. Jadi sebelum presidennya Pak Prabowo itu sudah dianggap kurang. Dan setelah Pak Prabowo menjadi presiden, itu pun juga sama sebenarnya. Kurang, tapi kemudian diembel-embeli dimasukkan di situ anggaran MBG. Nah, yang berikutnya adalah, saya melihat begini, ini kan ada beberapa kewajiban ya. Tadi misalnya kewajiban untuk menganggarkan pendidikan, yang sudah ada persentasenya. Yang kedua adalah juga kewajiban pemerintah daerah juga untuk tidak menganggarkan lebih dari persentase toleransinya. Misalnya belanja pegawai. Itu di pasal 146 di Undang-Undang 1 tahun 2022 itu sudah diberikan penegasan, selain untuk anggaran pegawai pendidikan dan kesehatan, maka wajib itu dikondisikan, disesuaikan dengan kemampuan daerah untuk belanja pegawai. Nah, saya lihat tadi misalnya penjelasan dari Pak Muzakir itu memang sudah luar biasa ya, berhematnya anggaran pegawai kita di tingkat provinsi. Tapi memang saya sayangkan masih belum menyentuh evaluasi TPP. Saya kira ini perlu juga nanti timnya TAPD dan Banggar DPRD itu harus memastikan bahwa TPP itu menurut saya itu perlu ya dalam memotivasi, memberikan dorongan kepada seluruh pegawai itu untuk dia lebih bersemangat. Tetapi dengan kondisi keuangan seperti ini, nah saya agak khawatir itu. Karena kalau saya lihat dalam KUA PPAS yang untuk 2027 itu kan hampir 1 T ya itu Pak Muzakir ya, untuk terkait dengan penguatan terhadap internal personal ASN itu. Nah, menurut saya ini perlu dievaluasi. Yang kedua adalah beberapa hari ini lagi kan juga jadi polemik lagi nih. DPRD Kaltim juga minta anggaran 500 miliar gitu. Yang disetujui katanya hanya sekitar 100 sekian miliar. Padahal kalau saya perhatikan, kalau saya tidak keliru ya, untuk alokasi anggaran DPRD anggaran 2026 dan 25 itu sekitar 300 sekian miliar.
Dan ini nanti menurut saya nanti berpotensi kalau TPP tidak dievaluasi dan juga DPR juga berkeras kepada permintaan anggaran mereka, nanti yang lain akan jadi korban. Nah, konteksnya TPP tadi kalau menurut saya di Pemprov itu memang yang pegawai biasa itu mesti harus belakangan evaluasinya. Baik. Tentu TPP yang agak tinggi-tinggi yang besar-besar, yang jabatan eselonisasi tertentu itulah yang perlu dilihat dulu. Baik. Artinya ini kita menunjukkan bahwa kita serius nih, semuanya itu pada berhemat. Nanti insya Allah kalau anggaran kembali agak normal, nah itu bisa dinaikkan lagi kira-kira gitu. Baik, terima kasih Pak Saiful. Saya kembali ke Pak Ahmad di sini. Ini juga menyambung pembicaraan Pak Saiful tadi terkait dengan TPP. Ini salah satunya ada informasi ataupun juga opsi menghilangkan bantuan keuangan 2027 bagi daerah. Apakah bisa dipastikan bahwa ini memang rencananya akan terjadi atau seperti apa Pak Ahmad? Iya, terkait dengan bantuan keuangan di tahun 2027 ini memang sudah jadi pembahasan dan sudah dimasukkan ke dalam rancangan KUAP PPS untuk pembahasannya. Alokasi bantuan keuangan 2027 memang kebijakan pemerintah provinsi ini tidak lagi mengalokasikan tetapi diarahkan kepada belanja langsung atau belanja modal yang ada di SKPD. Baik. Jadi seluruh kewenangan-kewenangan provinsi yang ada di kabupaten kota ini diarahkan belanjanya ke pemerintah provinsi atau di SKPD teknis terkait. Hal ini kenapa? Agar capaian-capaian kinerja yang ada ditargetkan di provinsi ini bisa kita capai. Nah, kalau selama ini memang bantuan keuangan ini adalah dukungan fiskal yang kita arahkan belanjanya ke kabupaten kota melalui belanja sifatnya transfer. Nah, sekarang kita mencari lokus-lokus program kegiatan yang ada di kabupaten kota yang dibiayai melalui BL provinsi. Jadi bukan uangnya yang ditransfer tapi programnya yang diarahkan kepada kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Nah itu. Nah terkait dengan belanja pegawai tadi memang di dalam postur postur rencangan KUAP PPS kita kalau kita lihat jumlah pegawai kita ada 20.000 yang memang yang paling besar adalah P3K kita 11.000 Pak. 11.000 ini tadinya ini kan kalau tidak salah dari BKD menyampaikan kepada kami itu bahwa ini akan dibiayai oleh APBN. Tetapi kan faktanya ini dibebankan kepada daerah. Ya. Sehingga itu juga memberikan beban tersendiri kepada fiskal keuangan kita. Masalah besaran TPP sebetulnya meskipun nilainya perorangan mungkin dianggap masih besar dan itu menjadi motivasi kita sebetulnya untuk melakukan akselerasi, pencapaian target dan sebagainya, ya kalau dihitung berdasarkan nilai eselon itu sebetulnya tidak selalu signifikan. Tetapi yang non eselon ini yang sangat besar kalau kita membagi porsinya tadi. Baik. Anggaplah kita mengurangkan 10% dari nilai untuk eselon itu mungkin tidak sampai 300 miliar mungkin kalau kita lakukan rasionalisasi. Nah, tetapi ini sangat menarik, akan menjadi bahan pertimbangan kami di TAPD dan juga kepada Pak Gubernur nanti sebagai pengambil kebijakan ke Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur ini untuk dapat kami sampaikan. Kembali ke bantuan keuangan pada prinsipnya bahwa belanja transfer ke kabupaten kota itu tidak hanya bantuan keuangan. Jadi ada bagi hasil yang selama ini juga kita arahkan belanjanya untuk pelaksanaan pencapaian target-target di kabupaten kota. Kalau belanja transfer ini terbagi dua, satu adalah bagi hasil, satu bantuan keuangan. Setiap tahun itu nilainya 4,2 triliun. Baik. Kalau nilai APBD 12 triliun dikurangkan dengan 4,2, dikurangkan dengan belanja pegawai 3,2, belanja operasional dan sebagainya, dikurangkan belanja dengan prioritas, tentu tidak akan kebagian untuk bantuan keuangan. Kalau bantuan keuangan kita tidak alihkan ke belanja modal yang menjadi sasaran kegiatan pemerintah provinsi, tentu ini akan mempengaruhi kinerja pemerintah provinsi dalam hal mencapai sasaran RPJMD. Baik, Pak Ahmad, ini bagaimana dengan daerah-daerah yang memang dari dulu sudah mengharapkan bantuan keuangan? Apakah dari daerah ada mungkin keluhan-keluhan ataupun juga bahkan ada beberapa daerah yang ini khawatir TPP pegawainya tidak bisa terbayar karena tadi Bankeu rencananya tidak akan dilanjutkan? Iya, bantuan keuangan itu tidak membiayai untuk belanja pegawai. Baik. Jadi bantuan keuangan itu memang diarahkan pada belanja-belanja prioritas kabupaten yang mendukung prioritas provinsi. Kenapa bantuan keuangan itu menjadi sangat prioritas?
ketika fiskal kita sangat terpenuhi, pertama ada kewenangan daerah yang diperlukan oleh pemerintah provinsi dalam hal konektivitasnya. Contoh pembangunan kawasan. Ketika kawasan itu menjadi target pemerintah provinsi dalam hal membangun ekosistem ekonominya, tetapi ada kewenangan yang di luar provinsi yang harus terbangun interkoneksinya, ini yang kita arahkan untuk bantuan keuangan. Yang kedua, contoh dalam hal pencapaian kawasan permukiman yang sehat untuk lingkungan yang sehat. Ketika target provinsi belum tercapai, secara akumulatif kabupaten kota, kita akan mendorong kabupaten kotanya untuk menciptakan kawasan itu lingkungan yang sehat dengan cara mengintervensi mereka ke dalam bantuan-bantuan. Jadi tidak kepada belanja pegawai. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Saya ke Pak Saiful dari kacamata kebijakan publik. Apakah memang langkah ini yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur jalannya sudah tepat nih Pak arahnya? Apakah memang selagi kita meminta hak fiskal kita kepada pemerintah pusat, tapi sambil juga kita membangun kemandirian fiskal daerah begitu? Begini Mbak Tika, kalau saya lihat konstruksi KUA PPAS 2027 ya dari Pemprov Kaltim yang disampaikan ke DPRD Kaltim itu, dari proyeksi 12 sekian triliun itu hampir 9,44 triliun itu sumbernya dari PAD. Sementara kita ini sudah menjadi rahasia umum bahwa kita ini adalah kaya sumber daya alam. Dan bahkan kalau mau lihat sebagai, kalau mau faktanya ya, mau bukti faktanya itu kita bisa berdiri di tepian Sungai Mahakam itu. Berapa ratus ponton lewat setiap hari gitu ya, yang mengangkut batu bara. Tapi kalau dalam kondisi ini, terakhir ini yang hanya sekitar 2 sekian triliun. Kalau saya lihat dari dari kuanya itu mengindikasikan bahwa misalnya kita anggaplah kita proyeksi kita sekitar 800 triliun ya per tahun ya. Baik. 2 itu berapa kali nolnya itu, koma itu 0,000 panjang sekali itu. Baru ketemu dengan angka 2 sekian triliun tadi. Itu pun kadang juga tadi disampaikan oleh Pak Muzakir juga transfernya juga ada yang terhutang dari pemerintah pusat. Sudah sangat kecil sekali, transfernya pun masih dihutang oleh pemerintah pusat. Saya kira itu suatu fakta tadi yang saya sampaikan, ini bentuk dari kolonialisme gaya baru. Baik. Jadi pemerintah pusat itu mengkolonisasi daerah-daerah itu untuk diambil penghasilan sumber alam dan lain-lain itu ke pusat. Nah di sisi lain diinstruksikan efisiensi dan menggali pendapatan asli daerah. Ya. Kalau kita buka skema yang ada di dalam Undang-Undang 1 2022 itu PAD itu hati-hati. Maksudnya Pemda harus hati-hati baik provinsi maupun kabupaten kota yang itu ada kewajiban pajak atau retribusi yang terkait dengan perseorangan, itu kan perseorangan atau badan gitu. Baik. Nah kita misalnya ambil contoh misalnya 2025, PBB itu dinaikkan, itu namanya sama saja menyiksa rakyat itu. Sudah kita gaji tidak naik gitu ya, upah tidak naik, tapi kemudian pajak dinaikkan. Mestinya pajak itu dinaikkan kalau juga beriringan atau paralel dengan pendapatan kita naik. Nah, yang berikutnya adalah sebenarnya saya tadi gini, saya mau mengomentari Mbak Tika ya terkait dengan KUA PPAS Kaltim 2027 itu. Saya melihat di situ ada 54 usulan untuk BenQ dari provinsi ke kabupaten kota. Baik. Tapi dari 54 itu untuk seluruh kabupaten kota hanya 20 yang diakomodir. Dan ini apakah kebetulan atau acak gitu ya, dari 5 yang banyak disetujui BenQ itu 5 yang tidak. Nah 5 ini rata-rata yang tidak dekat dengan partainya gubernur. Gitu ya. Misalnya Kukar 0, Samarinda 0, kemudian juga ada misalnya Berau juga 0, Mahulu juga 0 gitu ya, Kubar juga 0. Ya. Tapi yang lain-lain itu kayak Balikpapan, Pasir itu walaupun saya ya situ kan ada dapil ya, ada dapil yang dekat dengan Pak Gubernur gitu ya. Nah itu saya berharap itu tidak benar gitu ya. Tapi jangan sampai misalnya tadi ada diskriminatif BenQ itu, padahal itu BenQ itu mestinya semuanya itu mempunyai hak, sementara mempunyai hak di tengah situasi tekanan fiskal yang luar biasa saat ini. Dan menurut saya Kukar tuh layak untuk diberikan BenQ karena dia penghasil sumber daya alam.
Baik. yang selama ini diambil sumber daya alamnya, dan provinsi pun juga ikut merasakan manfaat dampak dari penghasilan sumber daya alam tadi begitu. Baik, Bapak-bapak, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita terkait dengan mengawal hak fiskal Kalimantan Timur. Kami masih akan kembali, tetaplah bersama kami dalam Dialog Publika. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Publika. Kami membahas terkait mengawal hak fiskal Kalimantan Timur. Saya kembali ke Pak Ahmad. Ini juga masyarakat mengkhawatirkan bahwa APBD yang berkurang, permasalahan fiskal di Kaltim ini nantinya dapat mempengaruhi pembangunan. Selain itu juga infrastruktur tidak banyak terbangun. Ini seperti apa responnya, Pak? Ya, kita memang harus mengakui bahwa akselerasi kita itu juga ditentukan oleh kemampuan finansial kita. Tetapi kita juga tidak ingin mengatakan bahwa ketika uang tidak ada, kita tidak mampu berbuat. Makanya kita upayakan juga dengan cara misalnya terkait dengan infrastruktur. Kalau kemarin misalnya ketika banyak kemampuan fiskal kita sangat besar, maka kita lakukan dengan program peningkatan kualitas dan sebagainya untuk membangun dan sebagainya. Nah, sementara untuk kondisi fiskal kita yang semakin sempit ini, kita merubah program misalnya dengan cara pemeliharaan, preservasi dan sebagainya, tidak rekonstruksi. Itu adalah salah satu cara. Kemudian yang kedua juga, efisiensi belanja itu bukan berarti menunda semuanya, tapi memilih mana yang harus kita dulukan untuk prioritasnya. Kemudian yang ketiga memang tadi yang saya sampaikan bahwa dinas atau pemerintah provinsi harus betul-betul melakukan pengendalian secara internal, mulai dari bawah sampai ke atas. Dan kami sudah menerapkan bahwa mulai dari angka 10 juta rupiah harus mendapatkan izin untuk pelaksanaannya. Saya pikir itu. Nah, yang tadi yang saya ingin ini sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Syaiful tadi, bantuan keuangannya. Ya. Bahwa dari usulan yang ada hanya 20 yang terseleksi masuk ke dalam SIPD. Memang ini bukan persoalan partai dan sebagainya, Pak Syaiful ya. Tetapi ini adalah persoalan mekanisme aturan yang kita jalankan. Pergub 21 memang terkait dengan bantuan keuangan memang sudah mengatur bahwa syarat-syarat untuk memenuhi usulan, karena ini semua by system Pak, by system SIPD, dan ini bisa dilakukan monitoring, terkontrol, bahkan MCP bisa mengakses itu. Nah, yang kita lakukan adalah bagaimana caranya meng-approval usulan-usulan yang sudah memenuhi syarat-syarat kriteria yang sudah kita atur dalam peraturan gubernur. Nah, inilah yang sudah kita sampaikan bahwa pengusulan ini bukan dari masyarakat, tetapi bantuan keuangan itu adalah dari pemerintah kabupaten kota yang mengusulkan. Nah, kalau pemerintah daerah yang mengusulkan, tentulah yang memiliki readiness kriteria. Baik. Nah, kalau pilihannya yang diusulkan tidak memenuhi readiness kriteria, nah ini berarti belum masuk kategori yang diterima memenuhi readiness kriteria. Jadi itu ada persoalan delay. Toh memang kalau ternyata memang kebetulan Balikpapan, Bontang ini secara kebetulan saja Pak. Ini Pak saya boleh. Bukan ini asumsi. Bukan by design. Bukan by design. Ya. Saya juga baru tahu, ternyata iya juga ya. Ini insting orang politik begitu. Iya, iya. Tapi kalau kita lihat Berau juga beda ini. Nol juga. Ya, harusnya Berau ya. Dapat ya. Iya, kalau kita melakukan pendekatan itu. Tetapi apapun itu adalah pendekatannya melalui sistem yang kita bangun, yang dibangun oleh pemerintah pusat, kami menggunakannya, dan kami prinsipnya adalah bagaimana pemenuhan syaratnya itu. Jadi siapapun kalau memang memenuhi syarat dan itu menjadi prioritas dari perencanaan, itu pasti kita approval. Baik. Masalah pengalokasiannya kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan pemerintah pada saat 2027 nanti. Apakah kita punya ruang fiskal untuk itu? Karena belanja bantuan keuangan itu dari sisi postur APBD provinsi itu bukan merupakan belanja wajib. Baik, Pak Ahmad. Kita ke Pak Saiful. Ini sudah terjawab ya tadi Pak asumsinya ya. Baik, ini juga membahas terkait dengan rekomendasi kebijakan yang bisa diberikan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Ini posisinya kita terjepit di tengah-tengah nih Pak. Dari pusat seperti itu kebijakannya, daerah juga mendesak untuk bisa terus dibiayai begitu. Ini seperti apa yang langkah terbaik yang harus diambil?
Ya, kalau kita melihat konstruksi di Undang-Undang 23 2014 ya, itu kan ada pembagian kewajiban dan kewajiban, tugas dan hak antara pusat dan daerah. Nah tentu kewajiban daerah yang harus dibiayai dengan anggaran daerah itu mestinya juga harus dilihat pemerintah pusat secara lebih objektif dan bijak gitu ya. Maksudnya begini, ada misalnya beberapa urusannya, misalnya tentang urusan-urusan wajib di daerah ya, misalnya ada pendidikan, kesehatan, infrastruktur tertentu, yang urusan itu diserahkan ke daerah, tetapi 3 tahun terakhir dana daerah itu tadi dipotong, bahkan yang sisanya pun tidak ditransfer secara utuh ke daerah. Nah, jadi ini ada satu kondisi menurut saya ini tidak sehat dalam konstruksi hierarki pemerintahan gitu ya. Artinya kalau memang anggaran itu daerah itu diambil, mestinya juga harus juga dong ada alokasi anggaran langsung dari APBN untuk menutupi dari kekurangan dari alokasi di daerah tadi. Tapi itu faktanya tidak ada. Tadi misalnya yang disebut dengan mandatory spending ya, itu misalnya terkait dengan pendidikan, tadi ada kesehatan, ada infrastruktur tertentu yang harus dipenuhi. Tapi di sisi lain itu tidak dilakukan. Termasuk misalnya ketika pemerintah daerah itu menggenjot pajak untuk kendaraan misalnya, mestinya itu kan berbanding lurus ya. Kita naik misalnya pajaknya, tapi kok jalannya masih banyak yang rusak, bahkan bertambah rusak sekarang ini. Mestinya sebagai orang yang membayar pajak itu punya hak dia dong menuntut, wah mana ini jalan kami yang bagus, yang mulus gitu. Itu satu contoh yang menurut saya tidak berkesesuaian gitu. Nah yang kedua adalah kan ada opsi ini ya, ada tawaran saya pernah lihat di media itu di Komisi 2 misalnya. Bagaimana kalau misalnya daerah-daerah tadi yang saya sampaikan melampaui dari alokasi maksimal untuk belanja pegawai yang 30% dari di pasal 146 ya Undang-Undang 1 itu ditawarkan menggunakan mekanisme dari APBN. Yang selama ini kan itu bisa melalui DAU, bisa melalui DAK gitu ya, DAK. Tapi tadi saya sampaikan saya pesimis karena pusat APBN sendiri sekarang ini sedang pada kondisi yang defisitnya luar biasa. Baik. Bahkan misalnya ini ada gerakan yang dikoordinir oleh Gubernur Kaltim dan Bupati Wali Kota Sekaltim nanti juga akan ke Kementerian Keuangan. Saya yakin tentu nanti jawabannya hanya memberi harapan saja. Oh ya kita usahakan Pak, kita berusaha, kita bisa memahami. Baik. Tapi dalam benaknya itu tentu yang diutamakan adalah anggaran untuk program-program nasional. Baik. Nah, menurut saya ini kalau daerah tidak melawan secara serius ya, kalau saya sih berharap, maksud saya dalam tanda petik itu melawan secara serius itu secara kolektif. Ada asosiasi gubernur, ada asosiasi bupati dan wali kota, ada asosiasi DPRD. Inilah yang menyuarakan ke pusat bahwa ini fakta di lapangan seperti ini. Baik. Kita juga harus by data gitu ya. Betul. Misalnya Kaltim misalnya, kenapa perlu anggaran untuk infrastruktur jalan? Misalnya ada berapa ribu kilometer yang semestinya itu harusnya dibangun. Nah sekarang ini harus terhenti. Bahkan kalau misalnya itu ada yang multi-yes misalnya, wah ini sampaikan kami punya kewajiban nih. Baik. Kepada pihak ketiga yang harus kita sekolah misalnya untuk fasilitas petani, nelayan dan lain-lain itu juga disampaikan kepada pusat. Karena itu tidak bisa diselesaikan dengan MBG, itu nggak selesai. Baik. Dan koperasi juga nggak. Jadi sudah keliru. Baik. Dalam membiayai kebijakan itu dianggap itu sudah semuanya bisa selesai gitu. Padahal itu keliru kebijakannya. Baik, berarti memang komitmen yang harus ditagih ke pemerintah pusat begitu. Ya, dan itu harus bersama-sama, bukan satu-satu. Kolektif tadi kolektif, ya. Baik. Betul. Bapak-bapak, mungkin dari Pak Ahmad apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan implementasi tema kita hari ini di Dialog Publik? Closing statement berarti. Iya, Pak. Ya, yang pertama kami ingin menyampaikan bahwa dengan berkurangnya fiskal tentu tidak menyurutkan semangat tentang bagaimana melayani ya kebutuhan-kebutuhan untuk pelayanan publik yang sudah kita rencanakan. Tentu juga kita ingin memastikan bahwa pencapaian target-target pembangunan ini masih bisa kita jalankan dengan baik di tengah koreksi kondisi keuangan. Karena saat ini juga kita sudah mendiskusikan tadi bahwa seluruh daerah se-Indonesia mengalami ini. Kemudian yang terakhir bahwa saya sependapat bahwa meskipun kekurangan transfer dana bagi hasil ini kalau berdasarkan laporan atau informasi yang kami dapatkan bahwa tidak harus ditagih,
Tetapi paling tidak kita menyampaikan harapan perjuangan kita bahwa kita masih memiliki kebutuhan untuk memenuhi standar pelayanan minimal infrastruktur pendidikan. Sehingga uluran tangan pusat terhadap hak-hak yang belum tersalurkan ini dapat diberikan kepastian. Karena memang pemerintah pusat menyampaikan kepada kita bahwa hak kita masih ada dan itu ditulis ke dalam keputusan Menteri Keuangan. Baik. Yang belum kita dapatkan adalah hak kapan disalurkannya. Baik. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Dari Pak Saiful, silakan apa yang ingin disampaikan. Ya, ini menurut saya ini satu babak baru ya dalam konsep penyusunan anggaran pemerintah daerah itu, di mana menurut saya baru setahun 2 tahun ini proyeksi baik TAPD maupun Banggar DPRD itu yang pada posisi yang tidak bisa memastikan. Baik. Padahal sebelumnya itu proyeksi itu mendekati angka yang sebenarnya, mendekati ya. Ya. Dan hari ini saya lihat semuanya itu pada kebingungan karena tadi inkonsistensi dari pemerintah pusat itu dalam menyerahkan anggaran yang itu mestinya menjadi hak daerah. Itu satu. Yang kedua adalah saya melihat dengan angka 12 sekian triliun yang diproyeksikan di KUA PPAS APBD Kaltim 2027, di situ sudah ada ini dalam prediksi saya ya. Di situ sudah ada potensi untuk defisit sebenarnya. Jadi kalau menurut saya, kalaupun nanti itu pasti anggaran itu yang hanya berkisar pada angka 11 triliun sebenarnya gitu. Tapi tidak apa-apa, ini kan proyeksinya kan biasa kan melebihkan tuh daripada angka yang sebenarnya. Kalau dikurangi nanti tambah kurang lagi gitu kan. Ya, jadi itu salah satu bentuk optimisme daerah serta doa orang-orang daerah supaya itu bisa tercapai. Baik. Nah, yang terakhir adalah tentu Pak Muzakir, tim TAPD Pemprov dan Banggar DPRD Kaltim ini harus lebih berhati-hati lagi bahwa mengedepankan tadi ada kewajiban-kewajiban daerah atau yang pembiayaan daerah itu yang sudah diatur dalam undang-undang, baik undang-undang dasar maupun undang-undang gitu, itu harus dipenuhi ya, seperti misalnya pendidikan ya, kesehatan dan pelayanan publik yang bersifat umum. Baik. Yang termasuk juga nanti saya nanti berharap tidak ada diskusi debat panjang antara Pemprov dan DPRD Kaltim mengenai usulan DPRD Kaltim yang 500M itu tidak terpenuhi. Baik. Dan nanti bisa saja nanti DPRD Kaltim menggunakan seperti WFH juga, kerja di rumah saja gitu. Nah, perlu lagi turun ke bawah gitu. Kira-kira gitulah untuk menghemat anggaran. Baik, kalau perlu gitu Mbak ya. Ya, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Saiful dan juga Pak Ahmad atas perbincangan kita sore ini terkait dengan mengawal hak fiskal Kalimantan Timur. Pastinya kita sebagai masyarakat berharap hak fiskal Kaltim ini dapat terpenuhi dan pastinya tidak berpengaruh banyak kepada pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat Kaltim. Dan pastinya di 2027 kita masyarakat bisa mendapatkan hak kita dari membayar pajak dengan infrastruktur yang baik, pembangunan yang baik juga di Kalimantan Timur. Akhirnya saya Sartika Somol dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.